Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurnime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Mamahano Sureku Kamoto Kano Data episode 11. Sebelum masuk ke pembahasan, kami mau minta saran nih dari teman-teman. Karena bulan depan nanti akan ada banyak banget anime-anime yang akan rilis seperti Bleach, Boku no Hero Season 6, Spy Family Core kedua, Chainsaw Man dan lain-lain. Sebaiknya untuk kedepannya nanti kita membahas anime apa aja gitu. Dan teman-teman bisa menuliskan sarannya di kolom komentar. Terima kasih. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasan seluruh alur cerita Mamahano Sureku Kamoto Kano Data episode ke-11. Let's go. Di awal episode ini kita diperlihatkan flashback dari Yume, yang mana saat itu Yume sedang kangen-kangennya dengan Abang Mizuto. Lalu selang beberapa saat, tiba-tiba Mizuto menelpon Yume dengan alasan hanya ingin berbicara dengan Yume. Yume yang mendengar hal tersebut pun terlihat cukup senang, karena akhirnya dengan mendengar suara dari Abang Mizuto bisa mengobati rasa kangen Yume kepada Abang Mizuto. Namun tak berlangsung lama, di sini Mizuto mengatakan bahwa baterai ponselnya hampir habis, sehingga obrolan singkat mereka pun harus diakhiri. Lalu setelah Mizuto menutup ponselnya, di sini sepertinya Yume terlihat kecewa terhadap Abang Mizuto, karena seharusnya Abang Mizuto bisa tetap menelpon dengan Yume sembari ponsel dari Abang Mizuto dicas. Lanjut, kita kembali ke masa kini. Saat ini kita diperlihatkan Mizuto sekeluarga yang berkunjung ke kampung halaman dari Papa Mizuto. Lalu di sini Yume dan ibunya yang saat ini telah menjadi bagian dari keluarga besar Irido menyapa dan memperkenalkan diri kepada nenek dari Mizuto. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul seorang gadis berperawakan onesan datang memeluk Mizuto. Gadis tersebut bernama Madoka. Madoka sendiri merupakan cucu dari paman ayah Mizuto, yang bisa dibilang Madoka adalah sepupu kedua dari Mizuto, atau dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan Mindoan. Selain itu, di sini Madoka juga memiliki seorang adik laki-laki bernama Chikuma. Lalu setelah itu, seluruh keluarga besar Irido pergi ke tepi sungai untuk melakukan pesta barbeque di sana. Dan di sini kita diperlihatkan Yume dan ibunya yang merupakan anggota keluarga baru disambut dengan baik oleh keluarga Irido yang lain. Lalu saat sedang berbincang-bincang, di sini Madoka mengatakan kepada Yume bahwa tepat setelah Mizuto lahir, ayah Mizuto harus merawat Mizuto seorang diri karena mama dari Mizuto yang telah meninggal. Dan meskipun nenek Mizuto juga ikut merawat Mizuto saat kecil, tentunya bagi seorang ayah membesarkan anak seorang diri bukanlah hal yang mudah. Sampai pada akhirnya saat ini ayah Mizuto telah memiliki pasangan baru, yakni ibu dari Yume, sehingga membuat kerabat yang lainnya pun merasa ikut senang dengan kehadiran Yume dan ibunya. Yume yang mendengar hal tersebut pun mulai memahami masa-masa sulit dari Mizuto dan ayahnya, sehingga saat ini Yume berniat untuk terus menjaga hubungan baik keluarga mereka. Lalu setelah itu, di sini sepertinya Madoka terlihat cukup tertarik dengan body dan pakaian renang dari Yume. Awalnya Madoka mengira bahwa orang yang telah memilihkan pakaian renang dari Yume adalah pacar Yume. Dan ketika Yume memandang ke arah Mizuto, Madoka mulai curiga bahwa sebenarnya Yume memiliki perasaan terhadap Mizuto. Namun di sini Yume mencoba menyangkalnya dengan mengatakan bahwa Yume tidak memiliki perasaan apapun terhadap Mizuto. Di sisi lain, setelah Mizuto menghabiskan barbeque-nya, Mizuto pun langsung kembali ke rumah dan menolak ajakan Madoka untuk berenang di sungai. Malam hari pun tiba. Di sini kita diperlihatkan Yume dan Madoka yang sedang membereskan botol minuman dari para orang tua.
Dan setelah itu, Madoka meminta Yume pergi ke ruang baca kakek buyut mereka untuk menyuruh Mizuto agar segera mandi. Lalu, sesampainya Yume di ruang baca kakek buyut mereka, ternyata saat ini Mizuto sedang membaca buku di sana. Dan setelah menghampiri Mizuto, ternyata buku yang dibaca Mizuto adalah buku biografi dari kakek buyut Mizuto. Yang mana kakek buyut dari Mizuto sendiri memiliki hobi menulis buku yang diterbitkan sendiri. Dan di sini Mizuto juga mengatakan bahwa buku biografi kakek buyutnya selalu Mizuto baca tiap tahun saat datang ke sana. Bahkan Mizuto sampai hafal isi dari buku tersebut. Lalu sebelum Mizuto pergi mandi, Mizuto mempersilahkan Yume untuk membaca buku tersebut. Awalnya Yume merasa tidak enak untuk membaca buku tersebut. Ditambah lagi, kemungkinan orang yang membaca buku tersebut hanyalah Mizuto. Dan karena merasa penasaran dengan isi sejarah dari keluarga Mizuto, setelah Mizuto pergi, Yume pun membaca buku tersebut. Yang mana inti dari buku tersebut mengisahkan saat kakek buyut Mizuto yang menjadi tawanan perang di Uni Soviet selama 3-4 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Dan dalam kisah tersebut juga terdapat kisah kasih dari kakek buyut Mizuto. Lalu setelah Yume membacanya bertepatan dengan Mizuto yang telah selesai mandi. Di sini Yume mencoba bertanya kepada Mizuto tentang cinta pertama dari Mizuto. Dan Mizuto pun mengatakan bahwa cinta pertamanya adalah orang yang sering tertawa. Seketika itu, yang terbayang di benak Yume adalah Madoka. Karena Madoka merupakan gadis yang cukup periang. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Madoka yang meminta Yume untuk memilih yukata yang cocok untuk Yume. Namun di sini sepertinya Yume tidak terlalu memperhatikan perkataan dari Madoka. Lalu Madoka pun mencoba bertanya kepada Yume apakah Yume ada masalah dengan Mizuto. Dan Yume pun mengatakan bahwa saat ini tidak terjadi apa-apa antara dirinya dengan Mizuto. Meski sebenarnya saat ini Yume masih kepikiran dengan Madoka yang kemungkinan adalah cinta pertama dari Mizuto. Lalu Madoka yang masih penasaran apa yang sedang dipikirkan Yume, spontan Madoka mengatakan apakah Yume memiliki perasaan terhadap Mizuto. Seketika itu Yume pun merasa cukup terkejut mendengar pertanyaan dari Madoka. Namun di sini Yume masih saja mengelak seakan-akan Yume tidak memiliki perasaan terhadap Mizuto. Lalu Madoka mengatakan kepada Yume bahwa ia akan mencoba menghilangkan rasa yang mengganjal di pikiran Yume. Lanjut, waktu sore hari pun tiba. Saat ini Yume disuruh menunggu di suatu ruangan oleh Madoka. Lalu tak lama setelah itu, Madoka pun datang bersama dengan Mizuto. Dan di sini Madoka menyuruh Mizuto dan Yume untuk mencari dan memasang lampu yang ada di ruangan tersebut. Lalu setelah itu, Madoka pun pergi meninggalkan Mizuto dan Yume berduaan di ruangan tersebut. Dan sepertinya baik Mizuto dan Yume menyadari maksud dari Madoka, yakni agar Mizuto dan Yume bisa saling berduaan. Lalu selang beberapa saat setelah Madoka meninggalkan Mizuto dan Yume di ruangan tersebut, ternyata tidak ada pembicaraan apapun di antara mereka berdua dan mereka hanya terdiam satu sama lain. Dan tak lama setelah itu, dengan perasaan Yume yang masih kepikiran tentang cinta pertama dari Mizuto, akhirnya Yume memberanikan diri untuk mendekati Mizuto. Dan di sini Yume memanggil Mizuto dengan nama Irito, yakni nama yang biasa digunakan Yume untuk memanggil Mizuto saat Yume masih berpacaran dengan Mizuto. Di sini sembari memanggil-manggil nama Irito, dalam hati Yume terdapat sebuah penyesalan yang sangat mendalam dalam diri Yume. Yang mana jika kala itu ia tetap menghubungi Mizuto saat akan pergi ke berbagai acara seperti festival kembang api
Natal, dan terutama jika kala itu Yume menolak ajakan Mizuto untuk putus. Mungkin sampai detik ini hubungan mereka sebagai sepasang kekasih masih tetap berlanjut. Di saat Yume memikirkan tentang penyesalannya di masa lalu, tanpa disadari air mata dari Yume pun mulai keluar. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba Mizuto memanggil Yume dengan sebutan Ayai, yakni nama yang biasa digunakan Mizuto untuk memanggil Yume saat masih berpacaran dengan Yume. Lalu, di sini Mizuto mengatakan kepada Yume untuk kali ini saja mereka akan kembali ke mode saat mereka masih berpacaran. Yume yang mendengar hal tersebut pun spontan langsung memeluk Mizuto. Lalu saat hati Yume sudah mulai tenang, akhirnya Yume pun mengungkapkan bahwa dirinya saat ini masih kepikiran dengan Madoka yang merupakan cinta pertama dari Mizuto. Namun di sini Mizuto mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki perasaan apapun terhadap Madoka. Lalu setelah itu Mizuto mencoba menjahili Yume. Ingusmu keluar loh. Enggak, bercanda kok. Dan di sini Yume malah tertawa melihat dirinya yang dijahili Mizuto. Lalu sambil keluar dari ruangan tersebut, Mizuto kembali menegaskan bahwa cinta pertamanya adalah gadis yang sering tertawa. Yume yang mendengar hal tersebut pun malah tersipu malu, karena sebelumnya Yume yang tertawa saat dijahili Mizuto. Oke, untuk pembahasan anime Mama Hahano Sureko ga Motoka no Data episode ke-11 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami Anmenyuna pamit undur diri. See you in the next video.